Menuju ke akhir tahun 2025, keberuntungan apa sih yang zodiak terpilih dapatkan di energinya? Kita buka ya. Keberuntungan apa? Mudah-mudahan semua zodiak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesehatan ya, rezeki, harta yang melimpah, kebahagiaan. Kita buka aja sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Halo buat zodiak Leo. Leo, halo. Keberuntungan sama kesempatan apa sih yang datang di akhir bulan, di akhir tahun ya, akhir tahun 2025 ini di Desember. Kita buka aja sama-sama cerita keadaannya buat zodiak Leo. Leo, halo. Ini kartunya ya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam menentukan readingan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini energi zodiak Leo di keadaan kali ini, di keberuntungan sama kesempatan yang hadir di akhir tahun 2025 ini seperti apa sih, bagaimana aja sih gitu ya. Esopson Kak, ini energi bisa mampu ya. Apa yang dimau, apa yang diinginkan pasti tercapai karena Esopson ini energi kitanya siap ya. Energi mampu, mau mikir apa, mau pengen apa, mau gimana, mau kayak gimana, mampu, yakin ya. Ini walaupun lagi ada masalah gede banget gitu, datang Esopson kayak gini, apapun yang kita pikirkan jadi gitu, apapun yang kita usahakan jadi. Mudah-mudahan aja, kita doakan aja sama-sama ya. Apapun keadaannya, mau ngerancanain sesuatu apa atau lagi mau beresin masalah apa, beres jadi gitu ya. Esopson mah kemampuan diri Kak, mulai baik gitu sama keadaan, mulai bisa, mulai mampu dari pikiran kita gitu ya. Jadi harus tenangkan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik tentunya untuk kedepannya. Ini kartunya Leo, kita buka Esopson dari mana sih datangnya, ketika keadaan seperti apa gitu ya, terus nanti keberuntungannya kayak gimana. Ini kartunya. Halo, dari sakit hati katanya. Sakit hati wajar, manusiawi ya. Apakah kecewa di keadaan sebelumnya dari apa yang dilakukan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan? Di sini udah ada penerimaan gitu. Gini ya, kadang pencapaian seseorang teh bukan cuma target, bukan cuma wah ini aku udah nyampe target gitu. Kadang lepas dari rasa sakit, lepas dari rasa kecewa, lepas dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu juga sebuah pencapaian gitu ya buat seseorang. Jadi ginilah intinya, ketika kita ngerasain sakit hati, kecewa, pikiran bingung, terus mikirin galau gitu ya, pas galaunya hilang, ngerasa tenang gitu ya. Itu sebuah pencapaian sebenarnya, beranjak dari rasa galau gitu ya. Berarti akan ada kebahagiaan lah yang akan ditemui nanti di depan. Jangan takut gitu ya sama rasa kecewa. Gini, kenapa sih three option datang? Kenapa kecewa itu datang? Kenapa rasa sakit itu datang? Rasa sakit yang datang sebenarnya akan diganti dengan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Kebahagiaan yang emang pantas buat zodiak Leo. Kalau di keadaannya sakit hati, kecewa berarti Leo bukan tepatnya, bukan di situ. Keadaan Leo ada yang lebih baik lagi di keadaan di depan. Di akhir tahun ini udah selesai gitu ya, rasa sakitnya ganti dengan kebahagiaan yang Leo bisa, yang Leo mampu tentunya ya. Kita lihat keberuntungan apa sih yang bisa didapat di energinya, seperti apa keadaannya. Ini kartunya, kita buka sama-sama ya. Leo, di energi ini ada The Moon. The Moon ini lamunan. Ini ketegasan, dari lamunan ini ada ketegasan, walaupun yang ngehalangin keyakinannya. Jadi batuk Leo ya. Jadi ini kita tegas dari lamunan itu ya, dari keinginan tadi. Ini lamunan yang bikin patah hati, yang bikin kecewa tadi gitu ya. Dari lamunan ini, dari keadaan ini, dari keinginan ini. Buat akhir tahun kita tegas, walaupun di pikiran kita belum yakin gitu ya. Tapi Esopson tadi menerima keadaan, menerima kenyataan. Pikiran kita nggak yakin untuk maju ke depan di keadaan yang baru, tapi di sisi lain di tindakan kita tegas. Ya udah, aku udah nggak mau ke sana karena di sana ada rasa kecewa, sakit hati. Buka akhir tahun, tutup buku, tutup cerita itu, tutup keadaan masa lalu yang bikin sakit. Sekarang buka lembaran baru, ada kebahagiaan yang lebih baik lagi buat zodiak Leo di energinya ya.
Udah kelihatan belum kebahagiaannya? Soalnya percuma juga mengharapkan The Moon ini, karena energi The Moon sesuatu hal yang mungkin jauh dari kata bisa, jauh dari kata akan terwujud. Ini kartunya Leo yang saat ini terjadi. Ini sebelum buka readingannya, yang mau subscribe silahkan subscribe aja, like, share, komen ya. Makasih banyak bentuk dukungan supportnya. Yang mau belanja juga silahkan klik produknya di sini. Yang nggak belanja juga nggak apa-apa, klik aja, itu bentuk dukungan support buat linknya. Makasih banyak ya buat semuanya yang udah belanja, yang udah lihat dari awal sampai akhir, yang udah dukung terus, support terus channelnya dari awal sampai sekarang gitu ya. Udah banyak sekarang subscribe-nya 32 gitu, 33 gitu ya kalau nggak salah. Banyak lah segitu mah ya, 33.000. Makasih banyak pokoknya buat semuanya. Kita lanjut ya ceritanya. Lanjut ceritanya, ini dari Lamunan ya, pergi dari Lamunan ini targetnya sebenarnya ke mensyukuri apa yang dimiliki, bahagia Kak, ada pencapaian ini, rezekinya baik. Ini tentang janji ya. Kita harus gini, di saat kita sakit hati, kecewa, kita harus berjanji sama diri sendiri kalau Leo harus bahagia di depannya, biar janji itu, biar kita punya target gitu ya dengan janjinya. Jadi nggak melulu fokus sama rasa sakit hati yang ada tadi. Ini kita lanjut Leo ke King of Wands. Buat kartu semua gitu ya, buat keseluruhan ada ketegasan. Ketegasan seperti apa seperti apakah di keadaan ini? Ini ketegasan seperti apa? Yo, The Magician. Dari ketegasan ini ada keajaiban. Di saat kita susah, di saat kita berat buat ngejalanin keadaannya, di situ dikasih kemudahan karena energinya. Ketika kita tegas berarti sama aja kayak mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya. Tegas di energi ini sama kayak mensyukuri apa yang kita miliki. Yang pergi ya udah bukan milik rezeki kita. Justru di saat energi ketegasan ini, kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan akan datang. Walaupun mungkin yang ditakutkan ini ya, ada jalan lagi nggak sih buat bahagia di perasaan gitu. Jangan takut, intinya bahagiakan dulu diri sendiri di energi akhir tahun ini. Karena kesempatan buat bahagia di kesendirian, di energi sendirinya ada gitu, bukan di kesendirian ya, di energi sendirinya. Ini di sini ada The Moon, ada Lamunan. Itu yang bikin kita nggak yakin untuk maju ke depannya. Yakin nggak sih, bener nggak sih bisa bahagia gitu karena The Moon ini. Ini Seven of Swords Kak, kecurangan. Jadi ada Five of Swords. Gini ya, sadar nggak Leo, ketika kita ngusahain sesuatu ini kok nggak selalu nggak beres gitu ya, nggak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada aja gitu ya, padahal kita ngusahain udah yang terbaik. Itu sesuatu yang kita usahakannya bukan milik kita, ada kecurangan di sana, makanya apa yang kita usahakan nggak sesuai dengan apa yang dimau. Five of Swords malah kalah gitu ya, malah Five of Wands. Apapun yang ditindakan untuk energi ini, karena ini The Moon, karena ini Lamunan, bukan yang terbaik juga buat kita, makanya apa yang diusahakan nggak berbuah. Justru ketika kita di energinya tegas, udahlah dari rasa sakit hati itu buang gitu ya. Di sini kebahagiaan datang. Awalnya dari keadaan dulu, dari rezeki dulu, dari uang dulu. Awalnya itu ya. Ini kita lanjut aja ke energinya, ada Hierophant, ada takdir, ada perjanjian gitu ya, kita harus berjanji sama diri sendiri. Ini ada ikatan. Ini rezekinya ya, apakah akan ada hubungan baru? Ini ikatan datang 2 kali di kartu yang sama. Mudah-mudahan ajalah ketika dari rasa kecewa, sakit hati kemarin gitu, kita menemukan seseorang yang baru, punya ikatan baru lagi sama orang yang baru gitu ya, yang bikin kita bahagia. Ini energinya udah energi bersyukur dari ketegasan ini. Cuman ya gitulah ya, gini, ketika kita menjalani hubungan yang baru juga mungkin masih diumpetin gitu ya, di perasaan kita pernah kecewa di keadaan masa lalu, ada kesedihan. Tapi ingat di sini ada kebahagiaan yang akan ditemui di depan. Ketika kita punya hubungan ikatan sama yang baru, di sini ada energi bersyukurnya gitu ya. Udah, ini seseorang yang di sini yang sekarang yang sama Leo, yaitu yang mau ngejalanin hari-hari bersama Leo di energinya. Di sini energi bersyukur kuat targetnya. Kalau bersyukur gini berarti kitanya udah nyaman ya sama keadaan, nyaman sama seseorang yang dealing. Ini di pikiran kita nggak selalu aja gitu ya, nggak tenang. Ini pikiran teh capek, lelah karena memikirkan sesuatu yang memang mungkin ngecewain ke diri kitanya ya. Tapi di energi ini selama kita masih ngusahain akan ada jalan. Akan ada jalan.
Ini walaupun kita capek di pikiran selama kita ngusahain, maka ada jalan gitu ya. Jadi sebenarnya jalan kebahagiaan, rezeki yang datang dari pergerakan kita gitu, kitanya masih berusaha di saat kita ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati. Makanya kesempatan-kesempatan untuk perubahan, untuk rezeki, untuk seseorang yang datang mungkin di akhir tahun ini, itu sebenarnya kesempatan datang dari usaha kita gitu. Walaupun pas ngusahain kita lagi galau gitu ya, lagi ngehulang melamun, tapi gimana lagi, ya udahlah jalanin gitu. Justru sebenarnya energi itu yang bener gitu, daripada kita memaksakan kehendak sama sesuatu yang emang bukan milik kita lagi, bukan rezeki kita gitu ya. Kenapa sih bukan milik, bukan rezeki kita? Ini kecurangan Kak, seseorang di sana curang ya, kita baik. Yang baik harus bertemu dengan seseorang yang baik lagi. Ini ada temperan, ada keseimbangan dari alam. Di keadaan sebelumnya dikasih jalan, dikasih kemudahan. Cuman kadang kita ngelawan arus ya, jadinya ada rasa lelah. Desan Kak, rencana apa sih yang Leo usahakan di keadaan sebelumnya? Rencana apa yang Leo usahakan di keadaan sebelumnya sampai-sampai ada permasalahan yang datang? Gini ya, sesuatu ketika emang udah jalannya pasti ngalir gitu aja. Kadang sesuatu yang nggak direncanakan juga kalau emang udah rezeki miliknya dipermudah. Tapi di sini di keadaan sebelumnya kita ngerencanain sesuatu tapi kok nggak ada keberhasilan, malah yang ada masalah-masalah datang. Di situ sebenarnya kita harus tahu gitu ya. Oh, ini yang diusahakan salah gitu. Orang curang kayak yang diusahakan, kadang kita nggak menyadari gitu ya tentang kecurangan seseorang, karena di energi ini kita masih menginginkan, makanya ada rasa kecewa. Ini target kedepannya juga gini Kak, ini Peg Opson harus lihat lagi ke belakang gitu ya, jangan sampai hal yang sama terjadi terulang kembali. Mumpung ada kesempatan untuk kita perubahan, the magician, keajaiban, mumpung ada jalan untuk kebangkitan lagi. Mumpung ada jalan, walaupun di perasaan berat, tapi kita harus memaksakan diri buat apa? Buat Queen of Cup, buat perasaan kita, buat kebahagiaan kita, buat ketenangan kita, buat kesenangan kita tentunya ya. Jadi berani nggak? Mau nggak? Harus gitu ya untuk kebahagiaan kita. Jadi poin pentingnya di energi ini kita tegas buat saat ini. Terus ini orang yang kita usahakan sebelumnya curang, makanya ada rasa kecewa. Ketika curang itu terlihat, maka sebenarnya semuanya udah dibuka. Lewat tinggal menyadari aja gitu, tinggal oh ya udah gitu ya. Mau gimana lagi? Terus yang ketiga, walaupun mungkin capek lelah, tapi kita masih ngusahain, energi ngusahain ini, di depan ada pencapaian. Keadaan sekitarnya gimana sih? Ini ada orang yang sayang, ada orang yang suka. Target kedepannya berusaha ngeyakinin. Makanya target energi Leo di akhir tahun 2025 ini penerimaan, bisa nerima, akan ada kebaikan. Di sini akan ada seseorang yang bisa saling meyakinkan untuk energi hubungannya. Itu ya, ini King of Cup tentang perasaan. Kalau seseorang yang kita usahakan sama-sama punya perasaan, sama-sama saling gitu, ingin, mau gitu buat ngusahain hubungan ini, pasti keadaan gak akan susah, pasti mudah ya. Ini judgment, gak ada jalan buat nanti di depan. Jangan takut ya, mungkin yang ditakutkan apakah akan ada menemukan kebahagiaan lagi buat zodiak Leo di akhir tahun atau di awal tahun ini. Jangan takut ke situ, karena apa, ini di akhir tahun juga Leo udah tahu ya rencana Leo kedepannya mau ke sini, rencana Leo kedepannya mau ke sana, itu udah tahu, ini udah kelihatan Leo mau kemana di akhir tahun ini gitu ya. Jadi jangan takut energinya. Kalau yang belum mengerti silahkan ulang lagi nontonnya ya, atau tulis aja di kolom komentar lah, sama-sama kita bahas semua yang komen, saling komen gitu ya. Ya sempat ya saya balas komenannya, mohon maaf Kak, aduh buat saat ini karena emang kerja sendiri ya, ngedit sendiri, terus ada kerjaan lain juga itu, jadinya buka-buka sosmed paling selewat ya, balas komenannya. Makasih aja lah ya buat yang komen. Udah komen, itu bentuk dukungan support buat channel ini. Yang ketik hype juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.